Gimana kabarnya Pak Mansur? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Pak Febri bagaimana hari ini? Alhamdulillah baik juga Pak Mansur. Oke. Dengar-dengar mau melakukan itu Pak ya, apa pembelajaran praktek PPL untuk PBG Pak ya? Iya Pak, kebetulan hari ini merupakan PPL kedua saya dan materinya hari ini yaitu strategi dakwah Rasulullah atau Nabi Muhammad SAW di Makkah Bapak. Seperti Itu. itu. Ya. Insya Allah. Materi guru agama memang luar biasa ya, Ya, menginspirasi. Kebetulan ini tentang SAI Bapak, tentang cerita-cerita Cerita-cerita. Nabi Muhammad selama ada dari Mekah seperti itu. Biar bisa motivasi siswa gitu Pak ya. Ya, betul. Betul. Ini saya mau melakukan supervisi nih Pak Mansur, minta izin nih ke Pak Mansur nih. Jadi mau melakukan supervisi di pembelajaran. Ya. Sekalian Pak Mansur nanti melakukan PPL itu boleh nggak kira-kira? Oh boleh, sangat boleh sekali. Iya, Ya nggak apa-apa. Jadi yang pertama yang ingin saya tanyakan ini tujuan pembelajaran yang akan Pak Mansur inginkan dari pembelajaran ini apa? Jadi untuk tujuan pembelajarannya karena ini tentang dakwah Bapak Febri ya. Jadi yang pertama itu ingin mengetahui kondisi Mengetahui kondisi masyarakat Mekah pra Islam. Itu yang pertama. Dan yang kedua yaitu untuk mengetahui strategi Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah di Mekah seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu strategi, kemudian substansinya Pak, untuk mengetahui substansi dari dakwah Rasulullah itu seperti itu. Nah, jadi sementara dalam pembelajaran pada hari ini hanya ada tiga tujuan saja Pak. Itu udah banyak Pak ya untuk dibahas. Sudah banyak Pak ya. Ya. Sudah banyak karena kan waktunya kan 45 menit kali 3. Jadi 3 jam. Jadi ada waktu sekitar 2 jam 15 menitan kalau nggak salah, seperti 2 jam lebih Pak. Ini nanti Pak Mansur berarti punya rencana menggunakan model pembelajaran apa ini Pak? Kalau model pembelajarannya Bapak ini nanti kita akan menggunakan metode window shopping Bapak. Nah, jadi window shopping itu seperti ini Pak. Jadi anak-anak itu dibagi 2 kelompok, 2 atau 3 kelompok nanti. Kemudian nanti setiap kelompok akan mengirim 2 orang atau 3 orang, di mana 2 orang itu yang akan dikirim untuk belajar ke kelompok yang lain. Nah, dan kelompok yang lain, katakanlah misalnya kelompok A dan kelompok B Pak. Ya, di kelompok A misalnya ada 4 orang, kelompok B misalnya ada 4 orang. Jadi 2 orang dari kelompok A itu akan dikirim ke kelompok B, ya, di mana fungsinya, tujuannya adalah untuk mendiskusikan hasil diskusi yang dilakukan oleh kelompok asalnya. Seperti itu. Jadi istilahnya sharing informasi. Ya, mencari informasi kelompok informasi terus sharing gitu ya. Ya, kemudian nanti balik lagi ke kelompoknya. Ya, seperti itu Bapak. Jadi Windowsnya seperti itu. Bagus sekali Pak model-model belajar ini. Ya, dan hasil akhirnya nanti itu berupa mind map Pak. Mind map. Ya, ada mind map yang berisi tentang ringkasan-ringkasan dari materi yang sudah sudah saya tentukan, yaitu tentang dakwah Nabi Muhammad di Mekah seperti itu. 3 hal itu mencakup. 3 hal mencakup ya. Jadi ada produk yang juga ya, ada Pak ya. 3 produk itu nanti mencakup 3 tujuan tadi. Jadi kan kalau ada 3 tujuan berarti nanti akan saya bentuk 3 kelompok seperti itu. Terus dari ini Pak Mansur, dari pembelajaran ini area pengembangan yang hendak Pak Mansur capai itu apa? Yang mau dikembangkan dari tentunya Pak Fikri, karena kita ini sudah memasuki pada fase-fase berpikir kritis ya, anak-anak tentunya kita latih untuk berpikir kritis ya, seperti itu. Kemudian sekalian berpikir kayak kreatif tadi, juga bagaimana mengembangkan inovasi anak-anak. Inovasi Iya, inovasi anak-anak
agar dapat menciptakan suatu produk seperti itu. Ya, contohnya mind mapping itu tadi kan itu kan sebagai produk. Sebagai produknya. Jadi produknya mind mapping itu sendiri berisi dari penjelasan apa? Disesuaikan dengan tujuan pembelajaran mereka. Dan apa yang mereka dapatkan dari dia dan kelompok lain dibuat mind mapping gitu Pak ya. Iya, ya seperti itu. Oke, untuk strategi yang Pak Mausol tadi, strateginya seperti itu tadi Pak Mausol ya? Strategi yang... Iya, jadi seperti itu Mas. Jadi yang sudah menjadi padu antara metode yang saya gunakan dengan strateginya seperti itu Pak. Nah, jadi untuk pendekatannya itu kita menggunakan discovery learning. Jadi anak-anak itu mencari informasi sendiri, kemudian didiskusikan dengan teman-teman kelompoknya seperti itu. Luar biasa sekali, bagus sekali Pak. Discovery learning. Ya mudah-mudahan berhasil Pak. Jadi ini Pak ya, anak itu untuk discovery learning diberikan gadget atau buku pelajaran Pak kalau di Mausol tadi? Ya, jadi ini kan kolaborasi dari berbagai strategi Bapak. Ya, jadi karena kita sudah memasuki fase seperti STEM dan HOT itu ya semuanya segala macam. Jadi kita untuk media pembelajarannya kita itu ada yang menggunakan gadget boleh Bapak ya, jadi ada buku, jadi kolaborasi karena kan setiap lingkungan ini kan adalah sumber belajar. Betul, jadi dalam pembelajaran ini dibolehkan selama pembelajaran tidak dibuat main-main. Nanti akan saya kontrol setiap kegiatan anak-anak apakah benar-benar mereka mencari informasi dari gadget itu sendiri. Luar biasa. Nah, untuk materi ini selama pembelajaran saya untuk ini masih diperbolehkan seperti itu. Oke, baik. Jadi nanti diperbolehkan pemberian gadget dan buku-buku berbagai sumber Pak ya. Relevan. Buku-buku relevan dengan materi yang Pak sampaikan. Ya. Oke. Jadi ini saja Pak untuk percakapan pra-observasi saya. Siap. Percakapan pra-observasi saya dengan Bapak Mausol. Saya sudah tidak sabar melihat aksi Bapak Mausol melakukan pembelajaran di kelas. Oke. Jadi kapan nih Pak? Mau langsung dimulai setelah ini ya Pak? Ya, ini masih persiapan Bapak. Ya, segala sesuatunya kan kita masih butuh proyektor atau segala macam. Nanti kita persiapkan. Nanti tunggu informasi dari saya. Siap untuk siap belajarnya seperti itu. Siap. Saya tunggu Pak Mausol. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Semoga semua sukses Bapak. Amin. Sip. Assalamualaikum Pak Mausol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terus sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, baiklah kita berdoa yang mudah-mudahan apa yang kita inginkan pada hari ini dimakbul oleh Allah SWT, yaitu dengan tidak mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Silakan Ananda Lutfi untuk memimpin doa. Silakan. Baik, sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, Bapak absen dulu untuk memberikan
untuk mempersiapkan mental dan fisik kalian, ya Bapak salam sapa dulu. Apa kabar kalian hari ini? Adakah semangat di dadamu? Gimana? Iya. Terus yang melihat kalian semua. Untuk selanjutnya, untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme kita kepada negara dan bangsa kita Indonesia, maka kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila secara bersama-sama. Ya, boleh Ananda Faisal ya untuk memimpin lagu kebangsaannya. Silakan Ananda Faisal berdiri. Pancasila baik anak-anakku, untuk selanjutnya pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar suatu materi. Masih ada yang ingat materinya apa? Siapa? Oke, siapa? Sumber apa Faisal? Faisal. Oke. Itu sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam. Oke. Sumber hukum Islam itu ada berapa? Siapa yang sumber hukum? Saya Pak. Oke, Ada tiga. Ada tiga suka Al-Quran, hadis, dan ijtihad. ijtihad. Oke, ada lagi mungkin ada yang mengingat hukum Islam itu ada apa saja? Coba. Oke. Jadi ada tiga sumber hukum Islam ya tadi ya. Ya. Ada Al-Quran, ada hadis, dan ada ijtihad. Dan hukum Islam itu ada 5 ya. Ketentuannya ada 5, ada yang wajib, ada yang sunnah, dan makruh, mubah, dan satu lagi Haram. ya. Oke, itu Bapak anggap kalian sudah memahami semuanya dan itu sudah diterapkan di dalam kehidupan kalian sebelumnya di rumah ya. Oke. Apapun manfaat ketika kita mempelajari materi ini ya, bagaimana kita nanti bisa menunjukkan atau meneladani bagaimana perjuangan Rasulullah SAW selama berada di Mekah ya, dengan segala sesuatu yang dihadapi oleh beliau Nabi Muhammad SAW. Oke, namun sebelumnya Bapak perlu memberitahu dulu ya, adapun tujuan dari materi pada hari ini yaitu ini ya, kompetensi dasar dari materi adalah pertama meyakini kebenaran dakwah Nabi Muhammad SAW. 2.10 bersikap tangguh dan rela berkorban menegakkan kebenaran sebagai ibrah dari sejarah strategi dakwah Nabi di Mekah. Yang keempat, 10 menyajikan keterkaitan antara substansi dan strategi dengan keberhasilan keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Kemudian selanjutnya tujuan pembelajaran itu ada 8. Sekalian disimak sendiri. Intinya adalah ini tujuan pembelajaran pada hari ini. Ini ada 8 ayat, yaitu tentang meneladani Dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Nabi Muhammad SAW di Mekah. Ya. Nah, baiklah kita akan menyimak sebuah video ya, bagaimana gambaran dakwah Nabi Muhammad SAW selama berada di Mekah. Silakan.
kesempatan kali ini kita akan membahas dakwah Nabi Muhammad SAW berikutnya. Topik ini sangat menarik karena akan mengungkap potret perjalanan dakwah Nabi di Mekah. Selain itu, pada topik kali ini kita akan tahu bagaimana bisa Nabi Muhammad SAW bisa diangkat menjadi Nabi dan Rasul, dan bagaimana sikap kaum kafir terhadap dakwah Nabi, termasuk mengungkap misteri alasan lain di balik penolakan dakwah Nabi. Yang tahu, insya Allah semua akan kita bahas di sini. Yang kita membahasnya, peristiwa kenabian terjadi di saat baginda Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun, tahun 610 Masehi. Saat itu kondisi dunia baik di wilayah Arab maupun belahan dunia lainnya bagai berada di bibir jurang neraka yang membuat manusia melangkah cepat menuju kebinasaan karena saat itu mencapai puncaknya. Praktek-praktek kejahilian, musyrikan, khurafat, tahayul, juga perbuatan biadab lainnya merajalela di mana-mana. Maka tibalah masa Bi'tsah yang ditunggu-tunggu untuk menyelamatkan umat manusia dari kebinasaan. Muhammad kali itu merasa prihatin dan seakan ada sesuatu yang mendorong sehingga beliau menjadi senang menyendiri, melakukan uzlah, menyepi seorang diri meninggalkan Mekah, beribadah menurut cara agama Ibrahim yang hanif lurus. Beliau meninggalkan rumah, merambah celah-celah bukit, cekungan dan lembah-lembah. Dalam hari ini, ya, Bapak akan menerapkan metode window shopping. Ya, ada yang tahu window shopping? Enggak, Pak. Ya tahu, ya. Nah, jadi seperti ini. Pak jelaskan. Window shopping. Jadi nanti kalian membuat sebuah angka. Bapak nanti akan sediakan RKPD ya, dengan segala yang dibutuhkan. Ya, kalian nanti mengungkapkan atau menganalisis substansi dari dakwahnya Nabi Muhammad SAW ya, ke dalam sebuah lembaran kertas karton, seperti itu ya. Nah, diungkapkan di sana semuanya hasil analisisnya. Namun dalam hal ini kita perlu yang namanya kelompok belajar, ya. Nah, Bapak jelaskan dulu. Nanti kita akan bagi dua kelompok. Nah, ini ada kelompok kuning dan kelompok orange, ya. Bangkunya kuning, bangkunya orange, kemudian anggotanya merah dan anggotanya putih, ya. Nah, ini kelompok merah dan kelompok putih. Nah, di setiap kelompok nanti ada yang akan menjadi presentator yang bertugas untuk memberikan presentasi. Paham ya? Nanti gantian, nomor 1 dan nomor 2 bergantian. Ya, karena ini ada 5, ada 10, berarti nanti 5 ya. Kemudian yang ketiga dan keempat nanti akan bertamu ke kelompok yang lain. Ya, Saya hadir di kelompok lain, nanya-nanya. Seperti itu ya. Kemudian yang menjadi presentator menjelaskan kepada tamunya tentang hasil karya yang sudah dibuat. Nanti hasilnya ditempel lagi di buku atau di papannya. Ya. Dan nomor 4 sebagai komentator ya. Nanti akan bertamu ke kelompok putih atau bangku oranye. Ya. Dan nomor 3 dan nomor 4 di bangku oranye ya, atau kelompok putih nanti akan bertamu ke kelompok kuning atau kelompok merah. Jadi akan jadi nanti di sini akan bertukar pikiran. Gitu ya. Oh iya. Setelah selesai ya bertamu ya, bertamunya sudah selesai nanti akan kembali lagi ke kelompoknya. Paham? Ya. Nah, setelah selesai proses itu selesai baru nanti kita akan mengambil sebuah kesimpulan. Paham ya? Paham? Oke. Selanjutnya silakan boleh kalian membentuk kelompok dari sekarang. Ya. Kelompok sini sebagai kelompok kuning, ya, bangku kuning maksudnya, atau kelompok merah. Kemudian sini sebagai kelompok orange atau sebagai kelompok putih, gitu ya. Oke, silakan kalian membentuk kelompok. Sudah kalian membentuk kelompok ya.
W-H. Apa itu 5 W-H? Yaitu W-nya dari mana ya? Mulai dari what apa yang terjadi, kemudian who, siapa saja yang terlibat, ya. When itu artinya kapan peristiwa itu terjadi. Kemudian yang keempat adalah where, di mana lokasi terjadinya, ya. Kemudian yang terakhir adalah apa? Why mengapa hal itu bisa terjadi, ya, apa sebabnya, itu ya. Dan yang terakhir adalah how bagaimana, ya, proses kejadiannya bagaimana itu terjadinya, sebetulnya apa, gitu ya. Paham? Ada pertanyaan di sini? Tidak ada. Oke, baik, Bapak akan berikan kesempatan untuk kalian untuk mengadakan literasi dulu ya, membaca buku. Ya, sebentar ini dibaca-baca dulu bukunya, memperdalam tadi. Setelah ini kita akan diskusi ya. Oke, maka kalian mengamati gambar dulu ya, mengamati gambar. Ini adalah kondisi penduduk Mekah sebelum Islam. Coba, mungkin ada yang bisa menanggapi nomor 1, 2, 3, 4, 5 itu apa? Nomor 1 menyembah. Jadi dulu sebelum Islam itu ada, gitu ya, sebelum Nabi Muhammad itu diutus, mereka orang kafir Quraisy di Mekah itu menyembah patung, ya, atau menyembah berhala. Sekarang nanti dianalisis, ya, apa saja nama berhala itu, ya, ada berapa, gitu kan? Kemudian yang nomor 2 apa itu? Bukan, ya, makan rokok. Dulu nggak ada rokok ya di zamannya ini. Ini apa? Mabuk ya, atau minum khamar kebiasaan orang dulu. Ketika sebelum Nabi Muhammad diutus, ya, masyarakat Mekah suka minum khamar. Kemudian nomor 3 apa? Apa itu? Apa? Coba ada yang satu orang yang menjawab. Nomor 3. Ya, apa namanya? Suka melakukan kekerasan atau intimidasi kepada perempuan. Nah, ini nomor 4 apa? Gambar pertama perang. Nah, gambar apa? Gambar 4 menerangkan tentang perang. Jadi mereka suka berperang, ya. Kemudian yang nomor 5 berdagang, ya. Jadi ini masyarakat Mekah dulu, meskipun mereka itu disebut dengan orang-orang jahil, ya, tahu jahiliyah itu apa? Jahiliyah itu apa? Gak tahu. Bapak kasih tahu. Jahiliyah itu artinya bodoh. Bodoh. Tapi di balik kebodohan mereka masih ada hal positif yang mereka punya, yaitu mereka suka berdagang. Selain itu juga mereka suka dalam hal kesenian. Nah, jadi jahil yang dimaksud dalam hal ini yaitu tentang akidah atau ketuhanan, itu yang disebut dengan jahiliyahnya. Ya, bodoh dalam hal ketuhanan, seperti itu. Paham anak? Oke, jadi untuk memperdalam materi pada hari ini, Bapak kasih waktu 15 menit kepada kalian untuk membaca bukunya. Silakan dibaca bukunya, Bapak kasih waktu 15 menit. Mulai dari sekarang. Baik, kalian sudah membaca tentang materinya tadi. Mungkin ada pertanyaan? Saya, Pak. Ada apa? Mengapa orang kafir Quraisy itu membunuh bayi perempuan yang baru lahir? Oh, gitu ya. Oke, ada yang bisa membantu Bapak untuk menjawab pertanyaannya Novi tadi? Ada? Gak ada. Oke, kalau Bapak jawab nih ya, mengapa orang kafir itu dulu ya pada zaman jahiliyah membunuh setiap bayi perempuan yang baru lahir? Kenapa? Karena bagi mereka
lahirnya bayi perempuan adalah sebagai aib bagi keluarga mereka. Ya, sehingga bayi perempuan yang baru lahir itu harus dibunuh. Alasan pertama itu aib. Alasan yang kedua, kenapa? Yaitu perempuan bagi mereka karena tidak bisa diajak perang, katanya seperti itu. Ya, paham? Ya, jadi ada dua alasan. Perempuan itu dulu katanya menurut mereka tidak bisa diajak perang, dan kemudian yang kedua adalah bayi yang baru lahir itu adalah aib bagi keluarga mereka. Jadi ini tidak boleh ya kita tiru ya. Jadi kalau ada yang masih seperti itu sama saja dengan orang-orang jahili. Ya, paham ya? Diskusi pada hari ini ya, Bapak ini ada poster yang sebagai kami di kalian. Nanti di poster ini kalian uraikan ya dengan menggunakan apa tadi? 5W atau 1H ya. Jadi ada dua poster di sini, nanti ada karton ya. Ada karton mana? Oke, nanti Bapak siapkan ya. Nah, nanti ini ditempel di sebuah karton, kemudian nanti kalian jabarkan dengan menggunakan metode 5W atau H. Ya, oke, boleh untuk kelompok 1, dan ini adalah untuk kelompok kelompok 2 ya. Jadi seperti itu. Nanti ditambah lagi nanti ada substansi ya untuk kelompok di sini, menganalisis tentang substansi dakwah Rasulullah di Mekah. Dan untuk kelompok 2 nanti membahas tentang strategi Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah di Mekah. Nah, paham? Ada pertanyaan? Tugasnya? Baik, anak-anak, silakan kalian sudah berada di kelompoknya kalian ya. Silakan kerjakan tugasnya mulai dari sekarang. Kalau ada pertanyaan, silakan bertanya kepada Bapak. Bapak siap membantu. Oke, Bu, silakan. Ya. Referensinya boleh ambil dari buku nanti ya. Yang paling enak di rumah katanya. Rumah uji mak. Ya, nanti untuk referensinya boleh ya kalian baca, boleh kalian nanti dari JP-nya, kalau misalnya Di Google buku boleh nggak apa-apa di Google Iya, Pak. ya. Nah, kemudian di buku ini, dan kan sudah dikirim linknya di grup kelas ya. Nah, di materinya sudah ada. Ya, silakan ya, selamat bekerja. Oke, semangat. Ya, ada pertanyaan? Jadi gini, ya, misalnya di sini wah dulu ya. Jadi kondisi masyarakat apa di
Pentingnya pindah dari data kotor ya. 1, 2, 3, action. Ini apa? Siap. Tinggal 5 menit lagi untuk selesainya ya. Sudah selesai ya, silakan kalian waktunya presentasi ya. Nanti ada yang menjadi presentator untuk tuan rumah ya, dan juga ada yang menjadi komentar. Silakan masih karyanya ditempel di sebelah sana kelompok 1 ya, di belakang ya. Kelompok 1 di belakang, kemudian kelompok 2 silakan ditempel di depan ya. Silakan ditempel. Ini galerinya tentang apa ya? Ini tentang reaksi orang kafir Quraisy. Yang pertama, penolakan terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW, dan yang kedua, penolakan dan penentangan ini dipelajari oleh tokoh-tokoh kafir Quraisy, diantaranya Abu Lahab, Abu Jahal, dan Abu Sufyan. Ini menganalisis tentang apa ya? Strategi dakwah Rasulullah SAW ini menggunakan dua cara, yaitu dengan sir diam-diam, nomor 2 terang-terangan. Ini galeri tentang apa? Ini adalah pengangkatan Nabi Muhammad SAW di dua negara pada umumnya Mekah. Baik, anak-anak, kita sudah melakukan diskusi tadi ya. Sudah bertukar informasi. Baik, kita masuk kepada kesimpulan sekarang. Oke, siapa yang bisa menyimpulkan? 1, 2 orang? Dengan? Saya, Pak. Oke, silakan. Pada masa jahiliyah, orang Quraisy masih menyembah berhala, minum khamr, berjudi, menjumpai perempuan yang baru lahir, dan bentuk kemungkaran yang lain. Oke, betul sekali ya. Jadi mereka bentuk kejadian seperti itu, gitu ya? Oke. Oke, baik anak. Sebelum kita mengakhiri pelajarannya, ya, Bapak perlu melakukan refleksi dulu. Oke, Bapak perlu tanya kesan dan pengalaman kalian selama belajar. Oke, bagaimana pengalaman kalian belajar pada hari ini? Kesannya bagaimana? Siapa yang mau mengungkapkan? Saya, Pak. Oke, silakan. Saya bisa tahu pada awal dakwahnya Nabi Muhammad mendapat pembantah oleh orang kafir Quraisy. Oke. Ada lagi? Tidak ada? Oke. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Pembelajaran pada hari ini cukup menarik ya, karena kita sudah berkolaborasi tadi ya. Oke. Untuk materi hari ini tentang dakwah Rasulullah SAW, apakah kalian bisa meneladani perjuangan Rasulullah SAW di kehidupan kalian? Bisa nggak? Bisa ya, karena Rasulullah itu adalah sebagai uswatun hasanah bagi kita orang Islam. Ya, kita bisa meneladani tentang perjuangannya, dengan kesabarannya ya, dengan amanahnya dalam menyebarkan agama Islam seperti itu. Kita sangat perlu untuk meneladani tentang dakwah Rasulullah, bagaimana beliau berjuang menyebarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala.
berpahala dan demi keselamatan kita sekalian seperti itu. Nah, ya, oke, untuk mengakhiri perjumpaan pada kali ini, marilah kita berdoa dengan mengucapkan hamdalah secara bersama-sama. Langsung doa kita saja, ya. Nah, untuk menutup perjumpaan pada hari ini, marilah kita membaca Alhamdulillahirobbilalamin. Dimulai dari sekarang. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya terima kasih Pak Mausul ya. Kemarin sudah bersedia di supervisi pada waktu pelaksanaan pembelajaran. Ya. Nah, selanjutnya ini adalah kegiatan pasca observasinya Pak. Jadi ada catatan-catatan yang ingin saya catat terkait dengan mungkin permasalahan Pak Mausul selama di kelas kemarin. Kalau boleh tahu nih Pak Mausul kemarin kan ingin berbincang-bincang dulu Pak. Ya, tujuannya ini apa Pak kira-kira? Tujuan dalam Percakapan kita hari ini. Ya, jadi kan untuk mengetahui apa ya namanya permasalahan-permasalahan yang ada di dalam kelas kan seperti itu Pak. Kemudian dari permasalahan itu kita akan mencari solusi dari permasalahan yang kita temukan di dalam kelas. Tentunya di dalam kita mengajar di dalam kelas, meskipun kita sudah menggunakan metode yang menurut kita baik, ya, betul. itu tentunya pasti ada hal-hal yang kurang menurut kita, kurang apa ya, kurang sesuai dengan keinginan kita seperti itu. Nah, dan ini masalah ini datang bisa jadi dari pembawaan dari pengajar, mungkin dari saya yang kurang siap, atau mungkin dari siswanya yang memang kurang dalam hal apa ya namanya, bisa mental, atau mungkin dari kesiapan mereka, karena mungkin di latar belakang mereka. Nah, kan siswa itu memiliki latar belakang yang apa ya namanya, berbeda-beda. Betul sekali. Itu memang juga ada di pelajaran kita guru juga ada seperti itu. Ya. Dan juga tingkat apa ya namanya, pola berpikir mereka juga sangat-sangat berbeda. Dan kita selaku pengajar memang dituntut Bapak untuk apa ya namanya, menghimpun semuanya itu, dan bagaimana kita itu mampu untuk mengatasi masalah hal-hal seperti itu Bapak. Jadi identifikasi masalahnya itu tadi sekalian Bu Musul sampaikan bahwasanya mungkin bisa aja beberapa mungkin dari pengajar, mungkin siswanya kurang istilahnya kurang dengan bisa penyampaiannya seperti itu Pak. Karena siswa A bisa, siswa B belum bisa. Betul. Jadi profil siswanya juga, profil murid seperti itu Pak ya. Nah, Pak Mausul sudah melakukan apa aja nih Pak? Selain yang Bapak sebutkan tadi. Saya merencanakan metode yang berbeda Pak. Berbeda. Iya. Dan insya Allah setelah kemarin kita menggunakan Windows Shopping, ini saya akan menggunakan di pertemuan berikutnya akan menggunakan metode yang hampir sama sebenarnya, yaitu dengan metode to straight. Jadi ya sama, hampir sama ya, sebenarnya. dua bertebaran. Tinggal di rumah. Iya, hampir sama sebenarnya Bapak. Cuman di sini apa namanya, kemampuan kreativitas dan pola berpikir siswa di sini lebih ditingkatkan dan juga lebih ditugaskan. Namun di sini akan lebih banyak bimbingan dari pengajar, dari saya selaku pengajar di situ Bapak. Ya, dan juga nanti alat dan bahannya juga lebih lengkap lagi ya, agar apa namanya, siswa menghasilkan imajinasi yang lebih tinggi untuk menghasilkan produk atau kreativitas mind mapping yang lebih menarik seperti itu. Karena kemarin apa namanya, produknya itu memang ya bagus sih, secara kesimpulan yang sudah dipaparkan siswa sudah cukup bagus. Cuman dari tampilan mind mappingnya memang kurang menarik, karena mungkin karena apa alat dan bahannya yang kurang, kurang spidol atau cuma 2 warna Bapak.
kurang menarik tapi. Tapi kalau saya lihat kemarin itu sudah bagus Pak. Ya, Sudah ya. anak-anak itu sudah bisa mengekspresikan dirinya untuk belajar Ya, bersama betul, dengan Pak betul, Mosul betul, dengan betul. model yang Pak Mosul terapkan itu Ya, bagus sudah bagus, sekali. sudah. Kemudian mengenai ini Pak, mengenai penilaian ya Pak. Kalau Pak Mosul sendiri mengukur yang kemarin itu kalau dari rentang angka 1 sampai 10 pembelajaran Pak Mosul yang kemarin itu berada di angka berapa Pak, kalau menurut Pak Mosul? Itu Pak, kalau kita kan melihatnya dari keaktifan. Keaktifan. Keaktifan siswa, kita belum melakukan asesmen secara kognitifnya. Iya. Artinya belum ada tes-tes seperti itu karena itu masih awal, teman awal. Jadi saya masih melihat dari afektifnya. Iya. Jadi keaktifan siswa dalam mengikuti program pembelajaran dan juga dari segi psikomotorik bagaimana mereka menghasilkan sebuah karya. Jadi rentang yang saya berikan itu kemarin rentangnya antara 7 sampai 8 Bapak. Kalau pilih satu angka Di tengah-tengah mungkin. itu kembali Ya di tengah-tengah Bapak. Jadi mungkin 7,5 lah seperti itu ya, maksimal 8 seperti itu Pak ya. Karena mungkin melihat dari pemaparan juga karena mental anak-anak yang untuk maju saja kan kemarin Bapak tahu sendiri kan ya. Jadi perwakilan harus itu Pak, harus benar-benar disemangati. iya harus ada semangat seperti itu. Ya insya Allah nanti akan ada di pertemuan berikutnya insya Allah untuk memacu siswa untuk aktif ya, akan ada tambahan metode juga, akan ada tambahan reward Bapak. Reward. Ya biar anak-anak Lebih dapat bersemangat semangat lagi gitu Pak ya. seperti itu. Berarti kedepannya ya kalau bisa 8 sampai 9 ya. Insya Allah. Oke, ini untuk rencananya Bapak Mosul nih untuk pelaksanaan pembelajaran yang tadi Bapak Mosul rencanakan to stay Ya, betul. itu rencananya akan Bapak Mosul terapkan kapan? Ya ini Pak setelah berikutnya di pertemuan kedua. Di pertemuan kedua. Ya, pertemuan kedua nanti LPP sudah saya persiapkan dan juga penilaiannya juga sudah dipersiapkan, form-formnya sudah dipersiapkan semuanya, dan kemarin kan sudah ada berikan muatan kepada anak-anak bahwasanya salah satu yang saya sampaikan kemarin bahwasanya kita akan bertemu di pertemuan berikutnya, entah itu terekam apa enggak ya kemarin, bahwasanya kita akan belajar dengan metode yang agak berbeda yaitu to stay seperti itu ya. Seperti itu nanti akan saya dan nanti kan sebenarnya di setiap awal pertemuan kan juga juga akan disampaikan gitu. Iya betul. Jadi seperti itu Pak ya. Jadi Ya. harapannya saya nanti juga bisa melihat perkembangan siswa lebih baik lagi nih Pak. Karena kemarin sebenarnya sudah bagus sekali Pak Mosul. Ya. Jadi nanti harapannya juga lebih bagus lagi daripada ini. Amin. Jadi saya tidak sabar menunggu Pak Mosul lagi untuk melaksanakan pembelajaran dengan model yang berbeda. Insyaallah. Terima kasih Pak Mosul atas waktunya. Oke, Jadi sama-sama. semoga bisa menambah pemecahan masalah dari pertanyaan-pertanyaan saya tadi. Amin. Barangkali ada muncul pemikiran inovasi terbaru dari Pak Mosul. Ya, terima kasih atas waktunya juga Pak. Oke, sama-sama Pak Febri, mudah-mudahan sukses Amin, di amin. IP-nya. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.